Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Muhammad dari kelompok 1 Sosiologi. Em, di sini saya akan membahas kembali tentang tragedi kasus yang terjadi di tahun 1998. Dan di sini kita juga punya Jabar Bagas Kara Adi Prabowo dan juga Lilang Arkahanan yang akan membantu kita membahas tentang teori sosiologi ini. Dan kita juga akan membahas tentang hal-hal apa sih yang terkait dengan teori sosiologi ini dengan kasus yang terjadi di tahun 1998 ini. Nah, oke, kita langsung ya ke pembahasan. Oke, untuk kasus yang akan kita bahas kali ini yaitu krisis di tahun 1998. Ini ada terkaitan sama teori sosiologi yang pertama yaitu fungsionalisme. Nah, untuk menurut kalian berdua nih, nah untuk teori sosiologi yang pertama nih, kita bakal bahas tentang krisis 1998 yang terkait dengan teori sosiologi fungsionalisme. Nah, menurut kalian nih, apakah ini beneran 100% salah pemerintah atau sebenarnya ada kesalahpahaman dari rakyat itu sendiri buat pemeriksa? Nah, gimana nih gua Adriasan? Nah, yang di ini ya, kita fungsionalis. Sebetulnya ada banyak sekali dampak ya, di negara Indonesia pada saat salah satunya adalah nilai rupiah yang turun. Kalau bisa dibilang salah siapa, yang pasti karena waktu itu kaum muda di negara Indonesia itu mendorong Bapak Presiden Soeharto untuk langsung turun dari jabatan. Dikatakan ada beberapa hal yang memang dalam kinerjanya 5 tahun periode terakhir beliau, ada beberapa hal yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Salah satunya itu peminjaman uang kepada negara di dunia yang semakin meningkat, terus juga nilai rupiah yang semakin menurun. Itu seluruh dampak, seluruh penyebab itu yang membuat akhirnya negara ini menjadi down. Dan negara akhirnya melakukan kudeta besar-besaran tepatnya di Senayan yang bertepatan di gedung DPR RI. Jadi seperti ini. Nah, itu untuk top 10. Nah, jadi siapa nih menurut kalian yang salah? Apakah ada gimana ya, miskomunikasi antara rakyat dan juga pemerintah, atau ini sebenarnya salah pemerintah? Kalau dibilang seluruhnya salah pemerintah, juga pasti menurut saya ya tidak seluruhnya itu salah pemerintah. Pasti juga ada rakyat di mana dia menolak ideologi, dia menolak sejarah-sejarah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dia melanggar Undang-Undang Dasar sehingga pada akhirnya krisis ekonomi maupun ya bahasa lainnya waktu itu adalah krisis moneter tahun 1998. Anak kelahiran 1998 itu pasti tahu Krismon ya, sebetulnya krisis moneter. Itu pasti juga ada beberapa yang memang salah pemerintahnya. Waktu itu Jenderal Soeharto yang menjabat itu hampir berapa periode tuh? Lama sekali. Yang menurut saya pada akhirnya 50% ada kesalahan dari masyarakat, 50% ada kesalahan dari pemerintah. Kesalahan pemerintah yaitu mungkin bisa dikatakan komunikasi yang kurang terjalin, komunikasi yang kurang baik, yaitu juga komunikasi hubungan antara DPR dan wakil suara rakyat dan masyarakat negara Indonesia, sehingga pada akhirnya terjadilah krisis moneter ini. Selanjutnya kita bakal bahas ada suatu pembahasan lagi nih, masih dengan krisis di 1998 yang terjadi. Nah, akhirnya terjadilah kerusuhan. Ada kerusuhan yang terjadi pada tahun itu 1998. Nah, kalau nggak salah saya baca di artikel Kompas itu ada hampir 4 orang siswa yang meninggal karena kerusuhan itu. Nah, menurut kalian nih, sebenarnya pendapat kalian apa sih untuk kerusuhan ini? Mungkin dari Jabar dulu deh. Oke, pendapat saya ini ada 2 teori gitu. Teori konflik sosial dan teori konflik sosial kelas, di mana kerusuhan tersebut merupakan hasil dari perentangan antara kelas sosial yang berbeda, yaitu antara kelas sosial menengah ke bawah dan
kelas sosial menengah ke atas. Yang saya maksud kelas sosial menengah ke atas tuh para politikus yang berjabat di pemerintah pusat. Dan yang saya maksud itu menengah ke bawah itu yaitu masyarakat yang demo habis-habisan dan membuat kericuhan pada tahun 1998. Segitu aja sih. Oke, kalau dari Alkan sendiri nih, gimana pendapatnya untuk kericuhan yang terjadi pada tahun 1998? Silakan. Oh, seperti tadi yang bicarakan, bahkan ada 4 mahasiswa yang sewat. Menurut saya, kalau bisa dibilang kita tidak perlu demo, kita tidak perlu kudeta, bagus ya. Karena dampaknya itu yang membuat akhirnya masyarakat Indonesia itu menjadi tersisih. Salah satunya adalah nilai rupiah menurun, pemerintahan yang kurang tanggap, hilangnya kepercayaan negara asing yang semakin ada serta berusaha masyarakat. Sehingga menurut saya akhirnya ya harus dikudeta. Bahkan di dalam pada interview tersebut, saya setuju sekali ketika nanti saya menjadi mahasiswa. Oke, pada akhirnya pun saya mungkin harus melihat lagi kondisi negara seperti apa, karena menurut saya juga banyak sekali hal-hal yang memang harus didemo. Demo itu udah tingkatan paling tinggi kalau negara udah berhancur. Di atas demo ada kudeta. Kalau demo mungkin hanya sekumpulan mahasiswa atau sekumpulan orang. Kalau kudeta itu bisa ke negara. Yang lebih parah lagi kalau udah kudeta, dia diri juga oleh tentara dengan kepolisian itu udah benar-benar parah. Hingga pada akhirnya harus bisa dikatakan juga bahwa kalau memang negara ini sudah tidak baik, sudah benar, demo itu perlu dan demo itu butuh, dan kita adalah negara demokrasi yang harus melakukan tindakan. Thank you. Nah, oke, itu tadi untuk pembahasannya dari Jabar dan juga Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus 1998 ini adalah bagaimana cara kinerja pemerintah agar bisa terus lebih baik lagi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berulang. Masyarakat juga mungkin berdemo itu bukanlah Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 ini adalah agar pemerintah kita lebih sadar akan kinerjanya harus terus ditingkatkan, dan semoga kasus 1998 ini tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Mungkin sekian itu saja untuk dari kami. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dadah. Tak henti kau kejar aku, manfaatkan kekayaan bahasamu, berharap efek tertentu lewat majas kau lancarkan jurusmu. Yang pertama personifikasi, kau bandingkanku dengan benda mati. Bulan bersembunyi melihat cantikku, katamu. Lalu